Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Waalaikumsalam al-ihtiram ayuhal hadirun al-kiram, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terlebih utama, mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih mempercayakan nikmat kehidupan kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan nikmat itu kita pergunakan untuk duduk bersimpuh dalam rangka taqarrubillah melalui sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas rutinitas kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia melaksanakan risalahnya. Dan semoga pula kita termasuk di dalamnya, sehingga insya Allah ta'ala kita berhak memperoleh syafaatul ummah yang ada di tangannya dengan izin Allah tentunya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada dirinya, dan wasiat ini mohon disampaikan dari kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing, yakni untuk senantiasa meningkatkan frekuensi keimanan yang ada dalam rongga dada kita dengan berupaya memupuk iman itu dengan ilmu pengetahuan agama. Niscaya iman itu akan tumbuh, berkembang, dan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selaku orang yang beriman sudah barang tentu mafhum dan ma'lum bahwa dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia lahir dan batin. Di dunia tidak kurang suatu apapun, kelak di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini hadir dan keluarga kita di mana saja berada digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meletakkan kebahagiaan kepada harta benda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meletakkan kebahagiaan kepada kedudukan dan jabatan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah meletakkan kepada paras tampan rupawan dan cantik mempesona, tapi Allah akan meletakkan kebahagiaan kepada relung hati manusia. Karena kalau Allah memberikan kebahagiaan kepada harta benda, tidak semua orang kaya. Kalau Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, tidak semua orang memiliki kedudukan dan jabatan. Begitu juga ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada paras yang tampan rupawan dan cantik mempesona, tidak semua orang tampan dan tidak semua orang cantik. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan kepada relung hati, karena setiap manusia pasti memiliki hati. Namun tinggal tergantung memanage hatinya. Adakah cenderung kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika syukur dia pasti akan bahagia, tapi ketika dia kufur pasti akan menderita. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dalam keadaan sempurna, tetapi nafsu itulah yang membuat manusia jadi hina dina. Maka ungkapan Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ala innamat taqwa hiyal ijju wal karam. Ingatlah atau ketahuilah, sesungguhnya takwa itu adalah sesuatu yang membuat manusia ini menjadi mulia
dan agung serta luhur. Jadi manusia yang bertakwa itu pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa hubbuka lid-dunya huwa dhullu wal 'adam. Tapi kalau manusia lebih cenderung kepada nikmat dunia, pasti akan menemukan kehinaan dan kepunahan. Apabila manusia cenderung pasti diperbudak oleh dunia, karena dunia itu sangat mempesona, penuh pesona, bisa membuat lupa diri. Kalau masalah waktu wajar mereka lupa, tapi kalau diri sudah lupa, Masya Allah, luar biasa. Nah, dilanjutkan oleh Imam Ghazali, walaysa 'abdin taqiyyin naqisat. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah punya kekurangan. Orang yang bertakwa akan selalu cukup, walaupun tidak berlimpah ruah harta benda, tapi dalam hatinya qanaah, dia bahagia, dia enjoy saja dalam kehidupannya. Namun idza sahahat taqwa wa in haka aw hajam, apabila dia membenarkan ketakwaannya di dalam relung hatinya, sekalipun ia tukang tenun atau tukang bekam atau tukang serabutan atau tukang kuli bangunan atau apapun itu bentuknya, orang yang bertakwa pasti akan bahagia. Demi Allah pasti. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Jelaslah, pastilah mereka akan bahagia di dalam kehidupan dunia dan kelak di kehidupan akhiratnya. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwa fawzul adzim. Yang demikian itulah bagi dia itu ada keuntungan yang sangat besar, yakni kebahagiaan yang hakiki. Kadang manusia mencari kebahagiaan itu juga salah. Mencari rezeki pontang-panting dari pagi pulang petang, padahal rezeki udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam mencarinya begitu lupa waktu, lupa diri? Tapi akhirat yang belum ada jaminannya, kenapa abai? Tidak ada keseimbangannya. Dia lebih khawatir tidak memiliki dunia yang sifatnya sementara. Pada dunia sudah ada ukurannya. Kalau kita bisa salah dalam mencari rezeki, tapi rezeki nggak bakal tersesat mencari kita, karena rezeki sudah sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Biar kita jungkir balik sekalipun, kalau rezeki itu bisa didapatkan dengan kerja keras, mungkin kuli bangunan, orang-orang yang kaya yang bahagia. Kalau rezeki bisa didapatkan dengan waktu, mungkin tukang warung kopi yang 24 jam itulah yang bisa cepat kaya. Tapi ternyata tidak begitu, karena rezeki memang sudah ada ukurannya. Rezeki itu sudah diukur, rezeki itu sudah ditakar, tidak mungkin ketukar. Tinggal tergantung keyakinan kitanya mengabdi kepada yang Maha Kuasa, yang punya segalanya. Disinilah banyak manusia yang terlena. Begitu juga orang-orang pintarnya, banyak yang terjebak ingin mendapatkan kekayaan secara instan, tapi ketika sudah dapat kekayaannya, akhirnya dihinakan dan dipunahkan, dipermalukan. Inilah yang harus kita sadari. Yang harus kita kejar itu adalah bekal untuk akhirat. Walaupun tidak melupakan dunia, memang dunia itu penting, bukan tidak penting, tapi jangan melebihi kepentingan akhirat. Itu yang terpenting. Ala kadarnya saja. Kewajiban kita ikhtiar bekerja, kewajiban kita ikhtiar keluar dari rumah, tapi tidak ada yang memastikan. Sekalipun dia orang yang bekerja sudah lama, banyak orang yang bekerja tidak dibayar. Kalau itu sebuah keyakinan yang pasti, tapi ternyata tidak. Justru yang kepastian itu adalah pahala akhirat. Pahala akhirat itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mengabdi, pasti akan bahagia dalam hidupnya. Maka ada Imam Ibnu Hajar dalam satu kitabnya, definisi takwa itu adalah husnus syukri, memperbaiki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa? Terhadap rezeki yang sudah tiba. Rezeki yang
ada itu wajib disyukuri oleh kita, maka akan bertambah kenikmatannya, walaupun tidak bertambah jumlahnya, tapi bertambah kenikmatannya. Lalu yang kedua, wa husnul tawakkul, memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa? Bima lam yanal, terhadap rezeki yang belum tiba kepada kita. Tawakal saja kepada Allah, nggak bakalan ketukar, nggak datang rezeki, pasti akan datang. Cuma kadang-kadang manusia tidak sabar. Ini yang menyebabkan terpuruknya manusia karena tidak sabar. Maka yang terakhir kata Ibnu Majah itu, wa husnul sabri, bima qad apa, mestinya memperbaiki rasa sabarnya terhadap sesuatu yang akan hilang dari diri kita. Orang dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, pasti ada perubahan, pasti akan ada yang hilang, sedikit-sedikit kehilangan kita, entah kehilangan kekuatan, entah kehilangan kenikmatan, itu pasti akan terjadi karena itu hukum alam, itu pasti. Maka bekalilah diri kita dengan ilmu pengetahuan agama agar iman kita tumbuh menjadi orang yang bertakwa. Karena Imam Ghazali sudah menggambarkan dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mengatakan saya kuno di akhir zaman, pasti akan ada di akhir zaman itu ibadun juhalun, ahli ibadah yang bodoh, ibadahnya rajin tapi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama fusakun, dan orang-orang alimnya pada melanggar, pada bertentangan, saling adu argumentasi, saling melemahkan, saling menghinakan, saling mengejek. Masya Allah. Maka dilanjutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, la tata'allamul ilma, janganlah engkau menuntut ilmu litubahu bihil ulama, untuk merasa hebat daripada ulama-ulama terdahulu, menjadi tokoh-tokoh. Ini kan kadang-kadang Masya Allah urusan nasab lah, porak-porandah, apa itu dibahas segala, Masya Allah, dibantai, memperolok-olokkan, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi yang paling ironis lagi adalah mereka menuntut ilmunya adalah litumaru bihi sufaha, untuk memamerkan kepada orang-orang yang bodoh bahwa ini loh, gua nih orang hebat, gua nih pinter, gua nih canggih, gua nih paling tahu segalanya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang lebih lagi ironis lagi, yang terakhir kata Imam Ghazali itu sabda Rasul, dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Qaul Masuk, dia menyatakan litusribu bihi wujuhan nas ilaikum, untuk mengalihkan arah pandangan manusia kepada dirinya supaya dia terkenal lebih hebat. Makanya kalau pengen terkenal itu kan hajar orang yang paling hebat, sekalipun dia orang bodoh, dia mampu menghajar orang yang pintar, dia ikut terkenal. Terkenal apanya? Terkenal beraninya. Makanya sekarang tidak sedikit orang-orang yang songong. Kalau lihat di Facebook, di netizen, Masya Allah, ulama dicaci maki, dihina, ya Allah. Padahal nggak tahu yang caci maki, yang menghinanya bisa ngaji apa enggak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang paling kita khawatirkan. Karena kata Rasul, "Man fa'ala dzalika fahuwa finnar." Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya neraka tempatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan kelak di akhirat, di dunianya akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, semoga kiranya bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu kita bisa beribadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditumbuh kembangkan rasa takwa kepada kita, agar kita selalu peduli terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, terutama kepada agama kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada diri kita, keselamatan dari dunia hingga akhirat, harta benda kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan perlindungan keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat, murah rezeki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita memang harus ada yang wafat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala.
أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفنا الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.